Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pendengar podcast official SMK Bina Kerja. Pagi ini Obras untuk hari ini, wah saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa, yaitu Bapak Ade. Bapak Ade ini adalah perjalanan dari Subang, Pak ya. Dari Subang sekarang silaturahmi ke podcast SMK Bina Kerja. Jadi SMK Negeri Cibogo, Subang. Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana SMK negeri, bagaimana swasta dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas tuntas habis di podcast ini. Sebelumnya kami persilahkan kepada Pak Ade untuk menyapa pemirsa dan langsung memperkenalkan diri sampai menjadi orang hebat ini seperti apa ini. Tadinya kan Pak Ade dari swasta, kemudian ke negeri, jadi guru, dan sekarang menjadi kepala sekolah SMK Negeri Cibogo. Ya, silakan Pak Ade. Baik, terima kasih. Kepala SMK Bina Kerja khususnya, dan ucapan yang saya sampaikan, terima kasih seluruh-seluruhannya. Saya sudah diundang untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perjalanan yang ada sampai dengan perkembangan sekolah yang dilakukan. Saya sejak menjadi guru kurang lebih di tahun 1998. 1998. Wah, kita di SMK Prabu Sakti, Pak. SMK Prabu Sakti. Prabu Sakti 1, Prabu Sakti 2. 1, Pak. Oh, Prabu Sakti 1. Ya, saya lulusan dari sana adalah tahun 91. Sehingga kita lulusan ya SMK-nya SMK tahun 91. Ya. Kemudian saya mulai mengajar tahun 98. Ya, sampai dengan 2003. Sebelum mengajar mungkin kuliah dari? Saya dari Institut Sains Al-Kamal di Jakarta. Kemudian pada saat kegiatan sampai dengan di 98, saya pertama saya lulusan teknik mesin, tetapi dikasih ngajar itu kelistrikan, Pak, kelistrikan otomotif. Ya. Dengan modalnya apapun, saya katakan saya juga harus bisa, sehingga perjalanan yang dilakukan sampai posisinya kepala sekolah yang lalu itu Pak Sunandi itu memberikan kesempatan, kemudian dalam kegiatan-kegiatannya misalnya dikasih untuk pembinaan di eskulnya sampai posisinya di 2003, kebetulan di 2003 itu ada esensinya adalah penerimaan guru bantu. Ya. Nah, pada saat itu sebelum ada syarat yang khusus misalnya untuk jadi guru bantu itu adalah harus punya S1-nya harus punya akta, dan kebetulan memang saya teknik mesinnya adalah teknik mesin murni, harus punya akta 4. Ya. Dan ikutlah kebetulan STKIP Subang dengan Pak Agus Muharam, saya ikut di sana kurang lebih 6 bulan, sudah lulus dan sebagainya, dan pada saat seleksi guru bantu alhamdulillah lulus, tempoh hari itu kegiatannya sampai posisinya diangkat menjadi PNS guru bantu itu, sampai diangkat PNS itu 2007. Jadi sudah cukup ini Pak ya, sudah cukup lama ya. Sekarang sudah 2007, sekarang sudah golongan sudah tingkat tinggi ya. Itu perjalanan yang dilakukan misalnya terkait dengan diangkat PNS itu saya dari 2007, kemudian begitu prajabatan 2009 baru PNS. Kemudian untuk selama menjadi guru bantu itu ataupun bisa diangkat jadi PNS, saya bekerjanya di SMK Prabu Sakti. Di SMK Teknik Industri di Tekin. Ya, karena dari Prabu Sakti itu sampai dengan tahun 2003. Ya. Kemudian di 2003, 2004 saya pindah ke Teknik Industri. Oh, gitu di Teknik Industri sampai dengan 2014. Pada saat itu Bupati ada himbauannya. Berarti sudah di DPK-kan ya, berarti di DPK-kan. DPK-nya saya di Teknik Industri. Oh, iya. Selama pada saat 2014 itu ada himbauan dari Bupati, PNS tidak boleh nyabang di swasta. Ya. Harus kembali ke negeri. Sesuai dengan PP pasal 38, Pak. Betul. Ayat 8. Nah, 2014 itulah saya masuk ke SMK 3
SMK Lingga Buana. Dan Sampai- alhamdulillah Nah, sampai sekarang pindah. hari ini saya di Lingga Buana sampai dengan tahun 2021. 19 21. 21. Jadi 2014 sampai 2021, kemudian dan memang perjalanan-perjalanan yang dilakukan itu posisinya ya saya katakan sampai menjelang saya mutasi ke Subang. Proses di 2020 yang berlanjut itu kita mengikuti namanya mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Iya. Perjalanannya hampir 1 tahun. 1 tahun itu kita lihat dengan kondisinya yang seperti pandemi dan sebagainya. Kebetulan kita mengawali daftar menjadi calon kepala sekolah itu se-Jawa Barat hampir 1100 ya. 1100 Se-Jawa Barat. calon. Wah, luar 1100 biasa. calon itu hampir 1100 orang. Kemudian ke tahap keduanya tersisa 500. Kemudian tahap ketiga tersisa 280. Iya. Nah, pada saat posisinya itu mungkin yang tahap ketiga lah yang saya katakan alhamdulillah mungkin perjalanan yang dilakukan saya alhamdulillah bisa Sampai sukses sampai hari ini. bisa mengikuti lolos untuk mengikuti calon kepala sekolah, kemudian misalnya ikuti diklat sampai kemarin tanggal 6 Desember kita dilantik sama Gubernur Jawa Barat dengan ditugaskan di SMK Negeri Cibogo Subang. Oke, berarti sama dengan Pak Oman ya, bareng ya? Ya, dengan Pak oke. Oman bareng. Iya, sama seangkatan gitu. Satu angkatan Senasib dengan Pak seperjuangan. ya. Cuma tempatnya sekarang beda-beda. Tempatnya beda. Yang tadinya Purwakarta, sekarang Pak Ade pindah ke Cibogo Subang. Bagaimana Pak perjalanan setelah di Subang itu tambah betah? Kemudian berapa hari sekali Pak? Tiap hari pulang PP Purwakarta Subang atau? Kegiatan di Cibogo mungkin sampai hari ini kita masih posisinya untuk satu perjalanan atau misalnya masih Iya. bahasanya di Dugdag gitu ya. Di Dugdag, Dugdag PP, lah, ya. gitu, PP. Ya. Kita berangkat 4:30 sampai ke lokasi sekolah itu kurang lebih jam 6.30. Kemudian kita sore jam 4 selesai kegiatan, kita kembali ke Purwakarta. Secara keseluruhannya kalau di Subang saya katakan yang namanya kampung baru, secara pendatang dan itu pasti kita akan bahasanya Harus menyesuaikan. diri. Harus menyesuaikan termasuk Betah, masyarakat, tidak termasuk betah harus dicoba betah. Iya, itu. Sekarang ada berapa jumlah siswa Pak yang diurusin oleh Pak Ade itu sekarang kayak di Cibogo itu? Alhamdulillah untuk Cibogo mungkin perjalanannya sebetulnya sekolah itu dari menjadi negerinya itu di 2014 Pak. Oh, tadinya swasta memang. Sekolah jauh. Oh, sekolah jauh. Sekolah jauh yang rintisannya adalah SMK 2 Subang. Iya, iya. Kemudian pada saat perjalanan sebetulnya SMK rintisan atau jarak jauh itu sudah mulai di 2007 Pak. 2007. 2007 kemudian perjalanan baru dinegrikan itu 2014. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah dinegrikan. Jadi istilahnya nasib-nasib gurunya juga sudah enak dan lain sebagainya. Dari 2014 memang posisinya siswanya bertahap Iya. dan sampai hari ini mungkin 2022 jumlah siswa. rombongan belajar kita 18 18 belajar. rombel. Kemudian dengan 6 kompetensi keahlian. Iya. Di sana ada rata-rata 3 agrobisnisnya yaitu terkait dengan tanaman pangan atau pertanian ya, pertanian tanaman pangan, kemudian perikanan, kemudian ternak unggas, Iya. kemudian yang teknologinya ada teknik bisnis sepeda motor, kemudian ada RPL, rekayasa perangkat lunak sama akuntansi dan kelembagaan keuangan. Tentunya sudah tidak kerepotan ya, karena Bapak itu kan istilahnya Pak Ade itu dari dasar dari guru, kemudian baru jadi kepala sekolah, untuk ngikutin dengan rombel yang banyak itu sudah tidak kesulitan. Walaupun dulu dari sini TKR atau RPL, kemudian sekarang ke agrobisnis, tetap harus bisa ya Pak ya. Alhamdulillah dengan Nggak kesulitan gitu kan? dengan posisinya kita dari sekolah Teknik. khususnya dari awal dari SMK Lingga Buana kita mengawalinya sama sebetulnya untuk jadi negerinya di 2014. Kemudian beberapa hal kegiatan yang pernah saya misalnya jadi wakil kurikulum, kemudian misalnya untuk jadi kapro, kemudian juga kembali menjadi terakhir kemarin adalah saya menjabat di
PPSDM atau penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikannya khusus untuk SDM. Dari perjalanan pengalaman-pengalaman sebelumnya misalnya di teknik industri, kemudian di Prabu Sakti, saya pernah di Hubinmas, kemudian kalau di teknik industri mungkin wakanya tempo hari kurikulum, kemudian waka tunggal sampai mutasi kemarin ke Lingga Buana itu saya waka mungkin wakil kepala sekolahnya yang tunggal tidak ada yang ada itu zaman Pak Jaka ya Pak ya tempo hari ketika kepala sekolah Pak Jaka di teknik industri Pak Harudin kemudian Pak Heldi kemudian Pak almarhum Pak Jajat kemudian baru saya mutasi 2014 ke Lingga Buana itu pada saat Pak Jaka. Nah, dari perjalanan itu pengalaman-pengalaman yang ada yang hari ini walaupun pengalamannya saya baru menjadi kepala sekolah, tapi selama perjalanan yang ada dilakukan dengan kegiatan-kegiatan nggak menjadi sulit, nggak menjadi kesulitan. Alhamdulillah itu ada pengalaman-pengalaman kita bisa manfaatkan, kita bisa kolaborasikan untuk terkait dengan sekolah yang baru itu. Oke, itu cukup bagus. Berarti perjalanannya cukup panjang, Pak ya. Akhirnya menjadi orang sukses. Terus kemudian ini Pak, ini lagi musim ini. Sekarang itu kan PPDB, lagi musim PPDB. Apa strateginya ini kalau Bapak di negeri, istilahnya di SMK negeri untuk di Cibogo sendiri, strateginya apakah sudah mulai atau kita nunggu ketuk palu sesuai dengan aturan yang ada, Pak? Kalau hari ini saya sedang dengan teman-teman rekan-rekan untuk di wakak siswaan. Saya udah mau melayangkan surat ke semua, khususnya ke SMP. Ke SMP sudah mulai gitu. Ke SMP untuk bersilaturahmi, Pak. Bersilaturahmi untuk terkait dengan persiapan ataupun misalnya karena memang saya sekalian memperkenalkan ke warga yang di Subang itu bahwa memang saya baru, kemudian untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang akan datang yaitu adalah kegiatan penerimaan siswa barunya. Secara otomatis kita mengawalinya hanya dengan bersilaturahim ke kepala sekolah yang ada di sekitaran. Kebetulan hampir tidak kurang ada 10 sekolah menengah pertama 10 dan SMP. SMP negeri swasta? Dua-duanya ada. Ada. Jadi hanya 10 ya? 10 kurang lebih 10 SMP negeri dan swasta dan lain sebagainya. Jadi diundang. Kemudian ada nggak umpama strategi kayak gini? Biasanya di SMK negeri itu kan fasilitas ekskulnya komplit, kan gitu. Fasilitas ekskulnya komplit. Terus kemudian siswanya itu disuruh siswanya SMP disuruh belajar gratis di SMK negeri. Itu kan salah satu cara untuk market juga, Pak. Betul. Itu kira-kira dilakukan hal seperti itu nggak, Pak? Kalau informasi mungkin terkait dengan SMK negeri ataupun misalnya sekolah negeri, contohnya di Bapak gitu Purwakarta kan, ataupun Subang, mungkin prinsipnya memang itu sekolah gratis. Sekolah gratis. Hanya kan yang namanya mengawali di negeri pun dengan pembiayaan yang dilakukan misalnya dengan dari pemerintah, secara otomatis itu juga belum terpenuhi dengan pemberian ataupun misalnya bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya. Terkait dengan pembiayaan walaupun ada misalnya pada saat awal siswa mau masuk pasti masalah pakaian lah yang terada itu pun terkait misalnya dengan pemanfaatan koperasi yang pelayanannya melalui koperasi. Jadi koperasi juga ada ya? Ya, koperasi ada. Berarti untuk pakaian contohnya nanti kalau sudah masuk ke negeri berarti masuk ke koperasi dan lain sebagainya. Jadi sekolah kan tidak mau tahu, yang penting anaknya itu bisa pakai seragam. Betul. Kemudian yang anak SMP ini, Pak. Anak SMP itu kan belum tertarik ke SMK negeri contohnya ke Cibogo. Strategi contohnya punya alat musik. Anak itu bisa nggak menggunakan alat gratis di situ sehingga rame-rame untuk belajar di situ. Kalau di Cibogo kita secara keseluruhannya memang kan Subang itu untuk SMK negeri hampir rata-rata programnya ada ketarunaan, Pak. Ketarunaan secara keseluruhannya adalah menjadikan modal untuk posisinya karena memang itu kemauannya industri. Dia bilang saya tidak mau orang yang pintar tetapi disiplinnya yang bagus, yang tinggi, maka prioritas yang utama seperti itu. Kemudian kita alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan satu dengan kerjasama dengan Kodim 0605 itu mengadakan bela negara. Bela negara menjadikan cakupan untuk memahami putra-putri khususnya yang di sana kita terapkan adalah taruna-taruninya itu dengan ideologi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya kita berikan ada kepancasilaannya, kemudian undang-undang dasarnya, kemudian ada kewarganegaraan sampai wawasan kebangsaan, termasuk Bhinneka Tunggal Ikaan. Itu menjadikan pemahaman ideologi anak atau ideologi putra putrinya itu menjadikan kalau tahun yang lalu atau dulu-dulu lah zaman kita mah namanya P4 lah. Ya. Karena itu sudah tidak ada, maka kita berikan modelnya dengan bela negara. Dengan komposisi seperti itu, strategi yang disampaikan pemasarannya ke masyarakat, kita model-modelnya misalnya untuk pemanfaatan yang lain, termasuk misalnya ada kalau masalah eskul, karena memang pandemi, sementara saya baru ada tiga. Pertama terkait dengan bela negara, kemudian yang keduanya terkait dengan pembinaan dari Babinsa, termasuk dari Kodim 0605-nya, tambah untuk yang adalah bela diri. Dari kita seluruh taruna-taruni kita bekali bela diri. Betulan karena memang saya hobinya bela diri, karate, maka kita taruna-taruni yang ada di Cibogo kita wajibkan untuk bela diri, khususnya karate. Ya. Terus strategi ini Pak, kadang-kadang kan masing-masing sekolah kan punya strategi ini. Contohnya supaya anak tidak tawuran dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Pak Ade? Apalagi tadi sudah diajarin bela diri. Diajarin bela diri itu jangan-jangan memacu untuk wah saya mau mengadu ilmu saya ini menjadi apa? Mau mencoba dan lain sebagainya. Kira-kira untuk mengatasi supaya siswa tidak melakukan tawuran itu strateginya seperti apa Pak? Sebetulnya terkait dengan bela diri, kita memberikan motivasi ke anak-anak itu adalah bukan untuk mencoba bela diri, tetapi menjaga diri. Bagaimana caranya untuk posisinya menjaga diri dan dengan penambahan ada bela negara, kemudian pendidikan latihan dasar ketarunaan, insya Allah dengan model misalnya untuk terkait dengan tawuran ataupun dan sebagainya, alhamdulillah itu bisa kita terkontrol dengan kondisinya tiap hari, kemudian pagi ada apel, kemudian pada saat pulang kita apel lagi. Kemudian baru cek-recek terkait dengan jumlah siswa pada saat masuk pagi, kemudian pada saat jumlah siang. Alhamdulillah sementara ini posisinya masuk sekian, kemudian keluar juga pada saat pulang sekian, tidak ada perubahan. Sehingga untuk mengontrol terkait dengan terjadinya ada tawuran dengan siswa yang lain, insya Allah itu kemungkinan nggak ada ya? Kemungkinan tipis tidak ada, kecuali mungkin dia tidak masuk, kemudian ada komposisi yang ada. Dan kebetulan di Cibogo itu dengan SMK hanya ada satu SMK negeri, kemudian sama swasta ada SMK. Itu di situ di lokasinya hanya ada 2. Oh, jadi tidak seperti di Purwakarta. Di Purwakarta satu RT, satu kecamatan, satu RT ada 5 sekolah ini. Seperti itu. Tapi ya itu gimana orangnya sebenarnya Pak ya. Tapi alhamdulillah walaupun di contohnya kayak SMK Bina Kerja aja ini yang deket tapi nggak ada tawuran dan lain sebagainya, tergantung daripada siswanya sendiri. Betul. Bagaimana cara untuk memanagenya, bagaimana mengkondisikan. Biasanya kan kalau anak itu yang penting siswanya itu tidak ada kesempatan untuk kosong mata pelajaran Pak. Itu harus karena kalau misalnya ada kesempatan misalnya kosong, gurunya kemana gitu. Kemudian gurunya juga tidak ada laporan, anaknya dan sebagainya, akan kemana-mana. Anak pasti punya kesempatannya keluar, dan itulah yang terjadi miskomunikasi antara sekolah mungkin dengan masyarakat yang sekitar. Jadi memang harus dilakukan bahwa guru itu jangan merangkap di mana-mana. Kalau guru merangkap 5 sekolah contohnya, pasti kan suatu saat terjadi kekosongan ini. Pasti itu. Nah, kalau anaknya nggak terurus, berarti kan di jalan pada keluyuran. Nah, itu. Jadi ya itu rekan-rekan tadi komentar dari Pak Ade menjadi orang sukses, sekarang nanganin SMK negeri dan strateginya ke depan adalah seperti itu. Siap. Ya Pak Ade ya. Siap. Oke, mungkin masih ada mungkin yang mau disampaikan atau mau tanya tentang Bina Kerja juga boleh kan gitu. Kalau Bina Kerja itu Pak, untuk melatih kejujuran siswa, kita selalu menggunakan IoT, Internet of Things. Jadi artinya pertama, kalau masalah ilmu itu bisa mencari dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Tetapi untuk melatih kedisiplinan,
kejujuran siswa, kita menggunakan sistem aplikasi semuanya itu menggunakan computerized, Pak. Komputerisnya Mas. Contohnya seperti gini, kita kerjasama dengan beberapa provider, Telkom, semuanya kerjasama dengan seperti itu. Kalau siswa bayar, contohnya dititipin uang orang tua, pas saat bayar itu langsung handphone orang tua itu bunyi, terima kasih anak Anda sudah bayar. Ya. Itu minimal seperti itu yang dilakukan. Jadi selain ada ekskul pramuka, kemudian ada rohis dan lain sebagainya, itu diantaranya adalah melatih kejujurannya dari anak itu sendiri. Jadi orang tua yakin, wah anak saya jujur ini. Minimal saat bayar tepat waktu dan uangnya pas. Itu yang kami lakukan. Jadi IoT Pak, Internet of Things. Kalau di kita misalnya itu memanfaatkannya adalah modelnya memang pakai e-school Pak. Iya. e-school itu adalah semua aplikasi yang kita libatkan pada manajemen. Misalnya untuk absen siswa bisa menggunakan handphone. Iya. Ataupun misalnya untuk orang tua juga ketika kehadiran anak ada ikut misalnya dari rumah berangkat tapi ke sekolah, Di sekolah. tidak ada, dia nggak bisa ikut absen. Ya. Posisinya misalnya anaknya sampai posisi jarak, karena titik absennya itu hanya bisa dilakukan ketika ada di kelas. Nah, tapi kalau Bapak menerapkan IoT itu kan sensor bisa dipasang di pintu masuk Pak. Nah iya betul. Artinya di kelas itu ada sensor. Jadi anak ini sudah masuk. Sudah masuk, betul. Jadi itu pengembangan daripada IoT itu ke sana sebenarnya Pak. Kalau negeri sih sebenarnya enak Pak. Istilahnya fasilitas uang tersedia kan gitu. Beda dengan swasta kan. Betul. Kalau swasta kan istilahnya mencari, mengumpulkan, baru bisa membeli barang-barang. Kalau negeri kan tinggal memanfaatkan sebenarnya, menggunakan dengan benar kan. Secara umumnya memang karena kan Ya. termasuk misalnya di negeri ada fasilitas terkait dengan BOS pusat, kemudian BOPD mungkin juga swasta juga sama dapat Ya seperti dapat. itunya. Tapi Hanya penggunaannya mungkin terbatas. Penggunaannya kalau kita justru modelnya kalau misalnya kita di RAKS-nya A kemudian kita beli B, Salah. itu salah, Pak. Salah. Itu kena, Pak. Ya, kena. Sehingga posisinya perjalanan terkait dengan bantuan-bantuan yang di negeri itu hampir saya katakan harus sesuai dengan RKS yang ada. Ya, betul. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan RKS, kemudian pembuatan SPJ dan sebagainya, Nanti itu yang menjadikan kerumitan kalau misalnya di swasta kan hibah ya maksudnya. bedanya itu. Ya, kalau kita negeri harus sesuai. pajak harus keluar, Iya, betul. kemudian faktur ataupun misalnya SPJ-nya harus sesuai dengan Iya. yang ada tertera di rencana kegiatannya, sehingga itu yang sedikit banyaknya perjalanan dalam melakukan pertanggungjawabannya lambatnya. Kalau di untuk sana penyesuaian. Pak, di SMK negeri gratis atau bayar Pak? Secara umumnya gratis. Oh, Tidak jadi ada semuanya aturan. gratis kan? Semuanya gratis kecuali yang untuk pribadi pakaian misalnya Oh bangsa, ya itu sih di luar itulah. Kalau pakaian kan ditanggung oleh orang tua. Nah, itu kan itu. bisa beli koperasi Nah, betul, gitu itu. kan bisa beli. Ya kita berikan sarannya untuk di koperasi karena kebetulan di Cibogo itu pakaian yang berbasisnya misalnya ada PDH kemudian ada PDA terkait dengan pakaian taruna. Ya. Dan sekarang kan lagi musimnya ini P3K Pak. Ya. P3K ini. Kalau P3K di sekolah Bapak kira-kira bagaimana untuk menangani umpama guru yang diterima di P3K penggantinya kemudian bagaimana itu nanganinya Pak? Sementara ini karena kita regulasinya dari kantor cabang dinas itu mengarahkan untuk negeri jangan dulu nerima guru Iya. sebelum ada keputusan yang P3K. Sehingga kalau misalnya kita misalnya di Cibogo itu yang lulus sebetulnya dari jumlah guru 17 itu hanya 4 orang yang lulus dalam gurunya P3K. hanya 17 ya? 17 kemudian yang lulus Dari jumlah siswa berapa Pak itu teh? 500 Pak. 500 oh kayak bina kerja berarti. Ya. Ya. Itu dari 17 itu kita hanya lulus 4 orang yang dari tempat dari 4 orang. sekolahnya. Kemudian yang satu pindah ke SMA atau misalnya masuknya ke kuota yang ada. Saya prinsipnya dari Cibogo itu posisinya lulus 4 orang, tapi yang masuk ada 7 orang. Berarti dari 17 guru itu tidak semua PNS ya? Betul. Kita dari 17 ada PNS-nya hanya 4 Pak. Wah, masih rendah ya berarti ya. Masih kurang. Saya pikir kalau SMK negeri semuanya gurunya negeri. Oh, ternyata tidak juga. Gitu. Kita punya PNS-nya itu hanya 4 dengan saya.
Kemudian kalau misalnya ada teman-teman misalnya yang diangkat jadi P3K kurang Berarti lebih ada- misalnya ada 10, Berarti mungkin nanti ada 14 berarti dari alhamdulillah. Berarti beban kan sudah mulai berkurang ini. berkurang. Beban sebetulnya berkurang karena berarti operasionalnya bisa mengarah ke Iya. yang lain. Oke, Itu oke. aman ketika teman-teman banyak PNS itu. Iya. Jadi istilahnya dari pihak Bapak bersyukur gitu ya, Betul, bersyukur nerima P3K kan gitu. Betul, sama dengan ASN yang Iya, ada. sama dengan ini. Jadi Hanya- rekrutmen Hanya yang teman-teman yang ketika misalnya tidak lulus, nah ini juga menjadikan persoalan. Iya. Pertama, kita misalnya rumit juga ketika tidak dikasih jam, berarti otomatis dia tidak dapat honor. Iya. Nah ini yang menjadikan kesulitan. menjadi PR untuk kepala sekolah berarti. Betul, itu Iya. yang menjadi bukan PR lagi, Pak. Oh, bukan PR. Rumit. Karena Itu. ketika misalnya tidak dikasih jam, secara otomatis mereka juga berpikir apa dia untuk misalnya untuk ngasih makan di keluarga yang Kasihan ada. juga, Pak, ya. Sehingga kita upayakan di sekolah itu kita untuk sedikit banyaknya adalah untuk pengadaan kembali adalah teaching factory, Pak. Oh, teaching factory. Teaching factory itulah untuk menanggulangi teman-teman yang bahasanya tidak kebagian jam, kita aktifkan di teaching factory itu sehingga pengganti yang honor yang ada terkait dengan tidak kebagian jam dan sebagainya dari situ tidak pengelolaan yang ada. Oh, gitu. Jadi tidak dipaksakan untuk ngajar yang lain nggak bisa ya? Nah, gitu. Kita sebetulnya bisa. Bisa. Itu pun kita menormalkan untuk ASN itu hanya kita kasih 24 rata-rata. 24 jam. Sekira kalau misalnya ada 24 rata-rata, ada teman yang mungkin ada 10 lah atau 10 jam kita bisa kasihkan ke yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu tadi bincang-bincang tentang ini ya, guru yang tidak kebagian jam mengajar. Tadi dengan menggunakan TEVA ya Pak ya. Ya. Dengan itu maksudnya TEVA itu adalah bukan yang dari Kementerian Teaching Factory, Teaching Factory yang dari pemerintah, atau di situ hasil untuk memproduksi hasil TEVA itu sendiri Pak, sehingga bisa membiayai guru-guru yang kurang jam itu tadi Pak. Nah sementara ini karena kita bukan dari kementerian untuk teaching factory-nya, kita memanfaatkan produk yang dilakukan dengan MOU dengan perusahaan, sehingga perusahaan mungkin memberikan model seperti kegiatan produksi, kita manfaatkan, kita gunakan misalnya beberapa kelas yang ada, kemudian teman-teman kita bantu untuk mengelola yang ada di sana, sehingga dari produksi atau target dari produksi itu kita coba misalnya untuk membiayai teman-teman yang tidak kebagian. Jadi jam sudah mengajar. cukup hasil produksi Nah, itu tadi Pak. Kalau boleh tahu Pak, itu industri mana Pak yang nitip ke sekolah sehingga bisa dikerjakan oleh para guru itu Pak? Sebetulnya hanya kabel gitu Pak. Oh kayak dari Kinenta mungkin. Ya, kabel, kemudian ada satu lagi misalnya yang dari Yamaha. Oh dari Yamaha. Ya. Jadi orderan Tapi itunya itu posisinya masih sama kabel. sudah rutin Pak ya berarti. Udah rutin, cuma kemarin kan kita off-nya karena memang pandemi Iya. itu tidak berjalan atau off dulu, sehingga sama mungkin kan dilakukan di pabrik tidak terlalu banyak produksi, kemudian di sekolah itu hampir off seluruhnya, sehingga kita arahkan mungkin Februari kita jalan kembali karena kan tadi kita punya beberapa teman misalnya. Ketika mereka secara sendirinya misalnya untuk mengundurkan diri kan kita juga nggak tega. Iya. Ketika perjalanan dia anggap misalnya dia membesarkan sekolah, kemudian misalnya pada saat terjadi ada rekrutmen untuk P3K, dia nggak tidak lolos. lulus, kemudian tidak punya kesempatan, Kasihan ya. kasihan kita pun berpikirnya sehingga kita upayakan, kita mengarahkan model-modelnya, kita pengadaan itu kembali supaya pemenuhan kebutuhan mereka atau dia tidak hilang. Oke. Berarti Berarti kita mengantisipasi itu sebenarnya. tadi strategi-strategi Betul, yang diterapkan oleh kepala sekolah ya. Betul, So, ya, Pak Ade, khususnya Pak Ade kan bisa menerapkan. Jadi artinya merangkul beberapa industri untuk memasukkan ordernya di dalam sekolah itu sehingga siswa praktek juga enak, guru memonitor enak, Nah, sehingga tetap aja pendapatan nggak hilang ya Pak ya. Nah itu yang kita Oke. produksikan, kita arahkan sasarannya model. Ya, oke itu pemirsa, itu tadi penjelasan singkat tapi cukup panjang
Yang tadinya mau sebentar ternyata cukup lama. Jadi dari biografi perjalanan Pak Ade sampai menjadi orang sukses dan sekarang akhirnya pindah ke daerah jauh yaitu daerah Subang. Untuk tidak ketinggalan, mungkin acara penutup apa pesan-pesan Bapak ini sebelum pergi dari official SMK Bina Kerja ini? Baik, terima kasih yang disampaikan khususnya pada SMK Bina Kerja dan tim untuk podcast official SMK Bina Kerja. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal khususnya pada rekan-rekan sekitar khususnya yang di Purwakarta ataupun Subang dalam kaitan dengan model-model pembelajaran seperti hari ini. Memang itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan dengan paling utama gimana caranya supaya putra-putri sekolah itu menjadi dipakai oleh industri, maka kita lakukan strateginya adalah kejujuran, kemudian disiplin yang kuat, Ya, kemudian kejujuran, juga disiplin yang kuat dan akhlakul karimah khususnya yang terkait dengan keagamaannya. Itu mungkin dan doa ya. Doa khususnya yang Doa dari orang tua maupun doa sendiri. seluruhnya, kemudian dari Bapak Ibu guru terus. Oke, itu pemirsa, supaya tidak ketinggalan perkembangan-perkembangan pendidikan yang akan datang, bagaimana strateginya, jangan lupa selalu nonton terus di dalam podcast official SMK Bina Kerja. Kemudian jangan lupa selalu like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Yo 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 yo. Obras obrolan bebas.